Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Muhammad Sofa As-Sazili. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat majalah media edisi November tahun 1954, edisi keempat. Cover depannya seperti ini. Dan saya akan buka halaman selanjutnya dari majalah edisi keempat ini. Di halaman depan itu ada iklan terkait dengan buku, iklan buku dan juga iklan yang berkaitan dengan harian milik Partai Masyumi, yakni Harian Ahmadiyah. Nah, ini adalah tagline dari majalah PBHMI, membawa tafsiran analisa kejadian dunia, hidup dan kehidupan manusia dalam menuju keridhaan ilahi. Nah, ini ada daftar isi dan beberapa tema yang akan dibahas di majalah media edisi keempat bulan November tahun 1954. Kita ke halaman selanjutnya. Nah, ini ada makam dari para pahlawan, makam tak dikenal. Di bawah gambar ini tertulis sebuah puisi, "Kenang-kenanglah kami, teruskanlah jiwa kami." Sebuah puisi kalau tidak salah itu adalah karya dari Chairil Anwar. Nah, ada tulisan "Kembali ke diri sendiri", tajuk rencana yang ditulis oleh Anwar Alwi. Ya, ini tulisannya, tajuk rencananya. Dan ini di rubrik Gema Nusantara ada tulisan tentang keadilan versus partai. Nah, ini ya, sebuah tulisan yang menarik untuk dibaca, dan juga ada sebuah karikatur yang sangat menggiriskan ya. Ada 3 partai, yakni PNI, PKI, dan Masyumi yang menawarkan obat penyakit kepada rakyat. Namun ketiganya saling berebut untuk memberikan obat itu kepada rakyat. Yang terjadi malah rakyat yang semakin terinjak-injak dikarenakan ketiga partai tersebut. Nah, ini ada tulisan MS Saubari, Sejarah Ekonomi Islam ya. Nah, ini dasar ekonomi Islam kontra teori ekonomi Barat. Dan juga ada beberapa perkembangan ekonomi pada zaman Umayyah dan yang lainnya, itu dibahas juga di sini. Islam dan Barat dan pengaruh Islam di Eropa dan yang lainnya. Dan juga di sini ada disajikan juga beberapa literatur dari tulisan ini, dan ditulis di Amsterdam pada 1 Oktober 1954. Jadi tulisan tentang ekonomi Islam ini ditulis di Amsterdam oleh kontributor tulisan dari majalah media PBHMI. Nah, ini ada rubrik ilmu pengetahuan yang kali ini membahas soal bahaya erosi. Sebuah tulisan tentang ilmu pengetahuan yang ternyata majalah media PBHMI ini juga sangat konsen dengan ilmu pengetahuan dan persoalan luar negeri juga. Nah, ini rubrik luar negeri salah satunya ya, di majalah edisi keempat ini membahas soal krisis hebat yang meliputi Libya. Ini sebuah tulisan yang sangat panjang ya, dari Erto. Erto ini salah seorang penulis dari majalah media yang namanya Rusdi Toana. Jadi dia menggunakan nama inisial Erto, Rusdi Toana. Ini tulisannya soal krisis hebat yang terjadi di Libya pada waktu itu. Di tahun 1954 itu ada krisis di Libya ternyata ya. Nah, ini adalah sebuah foto dari Raja Libya, Muhammad Idris As-Sanusi, yang saat itu sedang menghadapi krisis dalam negerinya. Ini adalah Raja Libya, Muhammad Sanusi ya. Ini ada rubrik tentang ketuhanan. Kali ini membahas soal agama dalam dunia dan masyarakat sekarang. Tulisan dari BFHB Tiabji. Ini diceramahkan ya oleh beliau ya. Nanti kita baca ulang kembali tulisan beliau ini. Nah, selanjutnya ini ada rubrik soal persoalan hidup masyarakat. Sebuah tulisan yang juga menyajikan ayat-ayat Al-Quran di dalam pembahasannya, dan mengajak kita untuk berpikir lebih mendalam betapa pentingnya untuk menerjemahkan dan mengkaji kembali Al-Quran. Ini ada rubrik ruang wanita, siapakah kaum Hawa. Rubrik ini memang disediakan bagi kalangan perempuan, bagi kalangan HMIwati yang ingin menuliskan gagasan-gagasannya di majalah media PBHMI di tahun 1954. Sebuah media yang dikelola oleh mahasiswa
namun berisi pemikiran-pemikiran yang mencerahkan dan mencerdaskan. Nah, ini ya lanjutan dari rubrik yang tadi tentang wanita, itu rubrik wanita. Kita ke halaman selanjutnya. Di sini tertulis ada zarah-zarah perhatian, duka cita dan usaha besar. Ini ya sebuah tulisan ya. Ini ya sip. Itu tentang Kongres Kebudayaan Islam yang kemarin sudah saya paparkan ya. Jadi para tokoh-tokoh Islam, terutama kalangan budayawannya itu berkumpul, mereka melakukan Kongres Kebudayaan Islam. Nah, ini rubrik Lazuardi. Kali ini membahas seni bangun Islam. Ada beberapa mazhab seni bangunan Islam. Yang pertama mazhab Arab, yang kedua mazhab Mor. Jadi itu tulisannya bersambung, nanti kita lihat ya. Jadi baru ada mazhab Arab dan mazhab Mor yang dibahas di halaman ini, di halaman 30 tentang seni bangun Islam. Ada beberapa mazhab lain terkait dengan bangunan-bangunan Islam. Nah, itu juga ada tulisan tentang haruskah segala umat untuk berpikir filsafat, berpikir secara falsafah. Nah, ini ya tulisannya ya. Sebuah tulisan yang sangat kontemplatif. Ini ada tulisan tentang filsafat juga, ada pembahasan soal ketuhanan juga. Nah, ini tulisan dari Oka Rahmat, jangan risau. Ini sepertinya tanggapan atas tulisan yang sebelumnya di edisi yang ketiga. Jadi Oka Rahmat ini menulis sebuah tulisan untuk menanggapi tulisan yang di edisi ketiga kemarin yang saya bacakan terkait Khairil Anwar dan ateis itu. Nah, ini juga ya tulisan lanjutan ya, jawab kepada Bung Sunar. Nah, kemarin sepertinya yang nulis itu Bung Sunar ya, yang nulis di edisi ketiga ya. Nah, ini tanggapan dari Bang Oka Rahmat. Ini juga ada gambar untuk para mahasiswa masuk ke HMI ya. Jadi ada pamflet yang ditunjukkan oleh kader HMI sepertinya supaya mereka masuk HMI dan membaca majalah media PBHMI. Nah, ini sebuah gambar yang sangat menarik ini. Ini sebuah tulisan cerpen sepertinya, anak perempuan. Ya, ini cerpen, sebuah cerpen yang cukup mengesankan dari penulis cerpen ini ya. Nah, ini salah satu cerpennya juga. Nah, diterjemahkan oleh Muhammad Diponegoro. Senior nama Muhammad Diponegoro ini adalah salah seorang budayawan dan sastrawan yang puisi-puisinya itu sangat religius sekali. Dia dikenal sebagai sastrawan Islam. Nah, ini ada beberapa puisi ya, karya Ana Jisuk, Jailani Ibrahim, dan Haji Andi Solihin Hasan. Nah, ini di Kairo. Haji Andi Solihin Hasan menulis Kucah Hari itu di Kairo 21 Agustus 54. Kita ke halaman selanjutnya. Kali ini di majalah ini juga membahas soal dua manusia ya, dan juga ada pembahasan soal gelas ya. Entah ini tulisan soal gelas ini soal apa ini, kita kurang tahu juga. Ini ditulis oleh Joko Sanyoto, sebuah tulisan singkat namun sepertinya ini sangat bermanfaat bagi kita yang ingin mengetahui soal bermacam-macam gelas atau sejarah gelas lah ini sepertinya ya. Dan ini di rubrik selanjutnya itu membahas di rubrik universitas, itu membahas soal perguruan tinggi jurnalistik. Ini membahas soal perguruan tinggi jurnalistik. Nah, ya, ini rubrik universitas, dan juga ada setelah rubrik universitas itu ada soal rubrik olahraga. Ada rubrik olahraga ya, ini masih dalam, dan juga pemberitahuan kenaikan harga langganan majalah media bagi anggota dan kader HMI yang awalnya harganya Rp9 naik menjadi Rp10, sama dengan harga langganan biasa ya. Jadi dinaikkan Rp1. Nah, ada juga kolom olahraga ya tadi itu. Dan ini adalah rubrik biografi yang kali ini mengangkat profil dari Profesor Haji Agus Salim, The Brilliant Intellectual of Indonesia. Nah, ini foto tadi itu tampak Bang Haji Agus Salim bersama istrinya. Ini tulisan yang sangat panjang ya, dari
Bang Rusdi Toana, yang kali ini membahas soal Haji Agus Salim, salah seorang tokoh diplomat Indonesia yang sangat terkenal. Dan tulisan selanjutnya mengikuti alam cita-cita pujangga dan historikus Yamin, penulisnya Haji Bahrum Jamil. Di sini juga ada iklan ya, sudah terbit dalam 100 halaman, jejak dan langkah. Baca tulisan hangat M. Bahrum Idris ya, ditulis Idris tapi sebenarnya dibaca Idris. Itu sangat menarik ya, sebuah tulisan. Ini juga ada iklan, kali ini iklan dari beberapa perusahaan yang mereka memasangkan iklannya di majalah media PBHMI. Di sini juga masih ada rubrik meditasi ya, rubrik meditasi tentang beberapa tulisan singkat itu. Nah ini, dan juga ada beberapa perwakilan majalah media PBHMI yang ada di beberapa kota. Nah ini adalah iklan terakhir tentang topi dan kopiah. Nah ini adalah majalah edisi kelima ya, di bulan Desember tahun 1954. Nantinya ini juga akan saya ulas agar teman-teman juga mengetahui semuanya ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.